dengar, saya mau tanya ya. Kira-kira ya, menurut Nabi Luga, Yesus itu buang air besar apa enggak? Iya, Ra. Nah? Iya, kenapa? Buang air besar ya? Apakah karena berak? Ya. Iyalah, kotoran itu najis. Makanya manusia tidak ada yang kudus. Kotoran. Tidak ada manusia yang kudus. Kenapa? Manusia itu kencing beol. Bagaimana manusia bisa kudus kalau dia masih beol? Jadi Yesus berdosa gitu. Najis. Bukan. Oh, ini bicara kudus apa tidak? Bukan bicara berdosa apa tidak ya, beda, konteksnya berbeda. Nah, berarti Yesus nggak kudus? Oh tidak, kalau Yesus kudus itu berarti ada dua yang kudus. Kira-kira waktu Yesus lahir, kira-kira ada nggak bangsa lain di luar Israel? Enggak, saya nggak mau lari. Enggak, ini kita bicara orang yang percaya. Kalau kita menunggalkan atau memhak-petokan atau mempetokan Yesuslah satu-satunya, maka Tuhan itu tidak adil. Kenapa Yesus diutus ke bangsa Israel? Pada saat itu ada bangsa lain. Nggak adil dong. Bagaimana orang bangsa lain di luar Israel percaya kepada Yesus? Yesus saja nggak pernah datang ke bangsa mereka. Tolong, saya tidak mau lari dari tema. Nah, saya mengikuti pembicaraan Nabi Luga tadi begitu. Jadi jangan menunggalkan seolah-olah Yesus adalah satu-satunya. Bah, kalau memang begitu berarti Tuhan itu nggak adil dong. Di surga. Yesus melakukan pekerjaan Bapanya di surga sehingga Roh Kudus ketika dia minta melakukan pekerjaan itu harus melakukannya karena pekerjaan itu adalah pekerjaan Bapa dan Roh Kudus adalah bagian dari diri Bapa itu sendiri. Boleh ditunjukkan kepada saya mana Roh Yesus ayatnya? Kalau Roh Kudus kan ayatnya ada, Roh Yesus ayatnya mana? Loh, ya nggak perlu, karena apa? Yesus lahir ke dunia udah beres itu. Loh, nah berarti Bang Bobson ini tidak sanggup menunjukkan kalau ada Roh Yesus di luar Roh Kudus. Nggak ada. Oh, tidak. Jadi begini, Yesus lahir ke dunia punya roh apa tidak? Yesus lahir ke dunia karena Roh Kudus itu yang masuk ke perut Maria. Jadi Roh Kudus itu Roh Yesus. Nah, bukan. Roh Kudus masuk ke perut Maria lalu jadi Yesus begitu? Iya. Bukan lah, makanya itu yang saya katakan itu. Jadi memaknainya itu ketika dikatakan dia akan mengandung seorang anak yang datang dari Roh Kudus. Di situ tidak dikatakan akan masuk seorang Roh Kudus atau akan masuk Roh Kudus ke rahimnya lalu menjadi bayi. Nggak ada. Artinya kenapa di dalam Matius itu muncul seperti itu? Yusuf curiga. Ini istriku, ini calon istriku Maria, belum aku nikahi, belum aku kawini, kok sudah hamil? Karena Maria manusia. Sehingga apa? Manusia hamil itu karena hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan. Maka menjawab itu, datanglah malaikat Tuhan mengatakan, hei Yusuf, jangan kau tinggalkan, jangan kau ceraikan, jangan kau pergi diam-diam. Anak yang dikandung dari Maria itu dari Roh Kudus, bukan dari perzinahan. Tercipta berarti rohnya Yesus. Oh iya. Kalau rohnya Yesus tercipta, Yesus nggak perlu ngomong, aku turun dari sorga. Karena dia ada pas di perut Maria, nggak perlu ngomong turun dari sorga. Jadi begini, kenapa Yesus mengatakan dia turun dari sorga? Karena dia bertugas, diberikan tugas membawa orang banyak untuk bertobat. Sehingga bagaimana orang itu mau bertobat kalau Yesus tidak meyakinkan mereka, saya ini adalah utusan. Yesus sudah ada belum sebelum dia ada di muka bumi ini? Dia udah pernah nongkrong belum di atas? Oh belum. Oh berarti sesat berarti. Di Yohanes pasal 6 ayat 62 Yesus berkata, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat sebelumnya ia berada? Oh kalau Yesus itu diciptakan di perut Maria, tidak pernah ada sebelum langit dijadikan atau sebelumnya tidak pernah ada di surga. Saya mau tanya. Maria. Saya mau tanya, sebelum Yesus lahir ke dunia sudah ada. Namanya siapa? Namanya Tuhan, Firman Allah. Berarti namanya Firman Allah.
Ini waktu dia belum menjadi manusia, Tuhan itu tidak pernah kasih tahu namanya siapa. Loh. Ada pernah dikasih tahu namanya kepada bangsa Israel? Enggak ada. Nah, dia bilang begini. jadi begini. Aku adalah Berarti YHWH itu belum itu belum nama loh Pak. jadi berarti sebelum Yesus itu ada setelah di kandungan Maria kan? Makanya kita menyebut dia Yesus. Oh tidak, Yesus itu rohnya itu sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Makanya Yesus kata ketika contoh anakku lahir, nah jadi manusia, dia punya roh. Kira-kira rohnya ini baru ada setelah dia lahir atau sebelum dia lahir? Ya ada Pak, tuh di perut itu. Makanya kalau kita tanya, kamu dari mana? Jadi sebelum anak ini lahir, roh itu nggak ada gitu? Nggak ada. Kalau misalnya ada, maka dia akan bilang, oh kemarin dulu saya pernah di sorga, di blok sebelah timur. Itu saya udah sempat mau makan di 17. Cuma karena saya diomelin, disuruh ke bumi, udah saya bilang, jangan hukum ini kontrakan beres. Itu kan saya banyak loh kontrakan itu kan ceritanya kan itu di sorga. Jadi itu kan intermezzo. Kalau kita menerjemahkan sama seperti kita. Sebelum kita lahir, roh kita ini ada apa enggak? Kalau saya ditanya, belum ada namanya saya bilang kalau saya ditanya ada. Kenapa saya bilang ada? Aja dulu. Saya tidak tahu karena saya manusia. Iya, kalau namanya tidak tahu Anda roh Anda ada. Kalau ditanya kenapa saya tahu tidak roh saya itu ngapain, saya tidak tahu. Tapi kalau ditanya loh kenapa Anda bilang roh Anda sudah ada sebelum Anda lahir? Ya, karena roh saya itu bersumber dari Tuhan. Karena sebelum saya lahir Tuhan itu sudah ada, maka roh saya sudah ada. Roh tidak diciptakan. Ingat, roh tidak diciptakan, tetapi roh ada pada diri Allah. Roh kehidupanlah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia bisa hidup. Maka sebelum manusia lahir, roh kehidupan sudah ada. Roh setiap manusia yang mau lahir ke bumi ini, itu sudah ada dalam diri Allah. Makanya ketika kita lahir, kita harus mencari siapa sih penciptaku ini, siapa sih yang memberikan roh kehidupan kepadaku ini. Ayo kita cari, kita sembah. Tidak seperti itu ya. Jadi Tuhan itu mengatakan menciptakan Adam. Apakah Adam sudah surga diciptakan? Nah, situ dulu. Jangan dulu kita. Lah kalau kita cerita Adam, ya sudah jauh beda. Adam tidak dilahirkan. Karena Tuhan mengatakan roh itu diciptakan. Kapan Allah menciptakan roh? Ya, ini jangan terlalu bertanya melampaui apa yang nggak terlalu disuruh Tuhan. Ya, bukan, kita kan pembahasan kita tentang roh. Kapan di Alkitab, ya, di Alkitab tidak ada diceritakan Allah menciptakan roh. Itu tidak pernah ada. Ada kok, ada roh itu tercipta. Tuhan mengutus roh itu ada tuh. Coba. Di kitab Kejadian coba sih. Allah menciptakan roh. Allah. Iya, ada ayatnya. Jadi begini aja lah ya. Jadi, enggak, coba. Karena di dalam perjanjian lama, di Kejadian, 7 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi seluruh isinya ini. Tidak ada Allah menciptakan roh di situ. Oke, kronologinya kan juga kan tidak ditulis juga di situ. Artinya bahwa ada sudah hidup di sana begini kan nggak ditulis juga ya. Artinya janganlah dulu kejauhan yang seperti itu ya. Artinya itu kan tapi kalau dibilang menciptakan roh itu ada. Karena kalau kita ada sudah sebelum dunia dijadikan, ya itu udah bisa menceritakan dulu. Bukan seperti itu. Yang bercerita, yang berbicara ini bukan roh manusia. Makanya saya katakan, ya, banyak orang yang mengartikan roh itu seperti manusia.
Banyak. Kita pemikiran kita ini digiring ke suatu hal yang sebenarnya kita tidak seperti itu. Ya, yang bisa bicara itu manusia. Makanya diciptakan punya mulut, punya lidah. Anda sudah berhayal-hayal, jadi sudah nggak ngomongin. Bukan. Saya mau tanya. Oke. Ya, kalau kita katakan kalau roh kita sudah ada, tentu kita ingat. Oke. Sekarang saya tanya, bisa nggak orang Muslim ini bisa penuh Roh Kudus tanpa nama Yesus? Bisa nggak? Loh, ya kok lari ke situ ya? Ya nggak. Ya itu pertanyaan sama dengan menanyakan juga, bisa nggak Kristen itu sholat? Sama itu pertanyaan. Loh, kan ini kan kita ngomong kebenaran. Loh, sama. Alkitab mengatakan. Itu kebenaran versi Alkitab. Tentu kebenaran versi Alkitab hanya benar bagi pengikutnya. Oke, sekarang kita ngomong. Iya, jangan dibawakan bagi yang bukan pengikutnya. Ya pasti nggak benar. Iya, sekarang kan kita ngomongin kebenaran. Iya, kebenaran yang bagaimana? Kalau kebenaran menurut Alkitabiah. Kalau kebenaran nggak ada kebenaran menurut kebenaran kecuali menganggap dirinya benar. Oke, saya mau tanya. Kalau Nabi Luga bilang kebenaran ya kebenaran. Saya mau tanya, Roh Kudus itu benar berdasarkan apa? Sekarang saya tanya, saya ini laki-laki apa bukan? Kebenaran apa bukan itu? Saya ini laki-laki apa perempuan? Coba jawab. Iya, laki-laki. Jangan bilang itu benar. Oh bukan, tanya dulu dong. Tanya, itu nggak kebenaran itu nggak datang dengan sendirinya. Saya bilang Nabi Luga laki-laki. Tidak ada, dengerin. Kebenaran itu tidak ada. Oh itu menurut Islam. Itu kita salah memaknai. Dengar, kebenaran itu ada sumbernya. Ada. Sumber segala kebenaran adalah Tuhan. Ingat. Kalau kita mengatakan kebenaran itu datang dengan sendirinya, itu bukan kebenaran. Oke. Nggak nyambung lagi nih. Nah, kan tadi kan katanya menurut ucapan. Nah, kalau berbicara menurut ucapan itu atau menurut Anda lalu tanya. Nggak usah menurut Alkitab. Alkitab mengatakan Roh Kudus hanya turun atas nama Yesus. Kutanya menurut Anda. Tunggu. Benar nggak? Tunggu. Kalau dalilnya di Alkitab, maka harus berdasarkan Alkitab dong. Masa dalilnya di Alkitab nanyanya menurut saya? Nggak nyambung. Kan menurut Anda, benar nggak yang dikatakan Alkitab ini Roh Kudus turun atas nama Yesus? Itu yang kutanya. Lah, ya berdasarkan Alkitab itu benar. Nah, menurut kamu? Lah, jangan tanya saya, yang mendalilkan kan Alkitab. Ngapain ditanya saya? Jawab. Kalau kan nggak mau menjawab. Itu namanya Anda berada di dua kapal, di dua Tuhan. Bukan di dua kapal. Begini, saya udah bilang tadi, berdasarkan Alkitabiah itu benar. Itu benar berdasarkan Alkitabiah. Menurut Anda Alkitab itu enggak bisa. Yang tertulis di Alkitab tidak bisa diargumentasikan. Ingat. Ini orang-orang yang suka berargumentasi, mengargumentasikan firman di Alkitab, inilah orang-orang yang merasa paling paham tentang Alkitab. Anda tadi mengatakan, oh Roh Kudus itu kudus. Ya. Itu benar nggak kalau Roh Kudus itu kudus? Menurut Anda? Iya, itu benar. Ya. Sekarang iya benar. Nah sekarang saya tanya lagi. Menurut Alkitab, Roh Kudus hanya turun atas nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Benar apa enggak menurut Anda? Iya benar, itu tertulis. Menurut Anda benar kan? Itu tertulis, ya benar tertulis. Nah, bukan benar tertulis, menurut Anda. Lah, iya kan menurut saya. Anda kalau itu benar? Nah, kalau itu pertanyaannya berarti bertanya tentang iman. Percaya apa tidak kan? Makanya itu kan? Iya kan, menurut Anda benar atau tidak? Benar, ada tertulis. Nah, kalau percaya, ingat jangan ditanya kalau percaya apa tidak, itu bukan pendapat. Beda ya. Oke, percaya nggak kalau itu benar? Ya percaya, karena saya beriman Kristen. Nah, kitab suci saya Alkitab. Ya, kalau Alkitab mengatakan Roh Kudus turun atas nama Yesus, itu logikanya, itu matanya cuma satu, yaitu Roh Kudus itu rohnya Yesus.
Dah. Kalau kalau ada roh nih, Berarti ada pernah di dunia ini manusia yang kudus. ya itulah Yesus. Emang dia kudus. Loh, Dia suci, makanya dia saya mau tanya. kudus kan. Saya mau tanya, Nabi Luga. Yesus itu kira-kira dia... Kalau roh Enggak, itu dengar. Kalau roh Dengar, saya mau tanya ya. Kira-kira ya, menurut Nabi Luga, Yesus itu buang air besar apa enggak? iya, Rak. Nah? Iya, kenapa? Buang air besar ya? Apakah karena berak? Iyalah, kotoran itu najis. Makanya manusia tidak ada yang kudus. Kotoran. Tidak ada manusia yang kudus. Kenapa? Manusia itu kencing beol. Bagaimana manusia bisa kudus kalau dia masih beol? Jadi Yesus berdosa gitu. Najis. Bukan. Bahwa ini bicara kudus apa tidak? Bukan bicara berdosa apa tidak ya. Beda, konteksnya berbeda. Hanya ada satu yang kudus. Itu adalah Allah. Nah, berarti Yesus nggak kudus. Oh tidak. Kalau Yesus kudus itu tidak. berarti ada dua yang kudus. Ya, kalau Yesus tidak kudus, ngapain di kayu salib menebus dosa orang? Loh. Aduh. Jadi kalau dia di kayu salib itu dia kudus begitu. Berarti tolak ukur kudus itu di kayu salib. Dia kan sedang menebus dosa. Nggak mungkin orang yang menebus dosa. Orang dosa menebus dosa nggak bisa. Yang bisa menebus dosa hanya orang suci. Jangan dihubungkan orang berdosa. Berarti kalau tidak kudus orang berdosa, begitu. Oke, jadi gini aja, kembali ke awal tadi ya. Jadi Bangson ini sudah mengatakan kalau rohnya Yesus itu bukan Roh Kudus. Iya. Ya, berarti Anda sama dengan kalau saya, rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesusnya sendiri adalah firman. Firman itu bukan roh. Ya, Firman kalau kata-kata itu pemahaman dan iman Nabi Luga ya silakan monggo. Gitu. Ya. Itu Jadi saya cuma monggo. mengatakan saja. Iya. Maksudnya kan tadi kan sebenarnya mau fokus, mau itu aja yang sebenarnya mau kita tanya tadi dari abang kan. Jadi abang sudah katakan bahwa rohnya Yesus bukan Roh Kudus. Iya. Kalau saya mengatakan rohnya Yesus itu adalah tujuh Allah. Makanya dikatakan di Wahyu pasal 5 ayat 6, anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7, dan itulah ketujuh roh Allah. Anak domba bertanduk 7 artinya apa? Kekuatan dari anak domba itu adalah roh Allah. Kekuatan itu ada pada roh orang itu. Jadi kalau dikatakan anak domba itu roh adalah roh Allah, berarti anak domba itu rohnya adalah Yesus, itu rohnya adalah roh Allah. Jadi tidak ada istilah rohnya Yesus lalu dipenuhi Roh Kudus. Jadi saya mau tanya Nabi Luga. Kalau itu sebenarnya begini. Di dalam Kristen, kenapa dikatakan tubuh manusia adalah bait suci? Makanya manusia itu harus menjaga tubuhnya. Karena ada roh yang berdiam di dalam diri manusia. Roh itu bersumber datang dari Allah. Artinya apa? Begini, Bang. Semua roh kita ini bersumber dari Allah. Siapa manusia yang rohnya bukan dari Allah? Berarti dari setan dong. Semua roh itu ciptaan Allah. Bukan ciptaan, bersumber. Roh tidak pernah diciptakan. Ya, semua manusia. Kalau saya tanya, roh Nabi Luga itu datang dari siapa? Bersumber dari mana? Dari Allah atau tidak? Semua dari Tuhan. Nah, ya sudah, berarti kita punya roh Allah kan? Punya roh Allah, tetapi roh Allah itu tidak dalam otoritas nama Luga. Bedanya. Berarti udah mau kena ini. Semua nabi punya roh Allah. Ya, orang Islam tidak punya Roh Kudus. Nabi punya Roh Kudus. Ya. Semua orang Islam punya Roh Master Kudus. Luga, bedanya. Kalau kita bicara tentang agama lain,
di agama Hindu juga tidak akan tidak akan diakui di Kristen itu ada Tuhan. Dengerin dulu. Yang Enggak gini. Jadi gini, satu. Roh Kudus di dalam Alkitab itu berarti dan bermakna bagi para pengikutnya. Ingat, ya. Itulah gunanya kitab suci. Kitab suci itu gunanya untuk penganutnya, bukan untuk orang di luar penganutnya. Apapun isi kitab suci. Oh iya. Kitab suci itu untuk penganutnya. Kitab suci untuk para penganut agama itu. Lah terus ngapain kita bicara Roh Kudus kepada agama lain? Begini loh. Kan Yesus itu tadinya juga yang percaya cuma 12 orang. Lah, Dikasih tahu percaya, makanya dikasih tahu biar orang percaya, bukannya jadi kita disuruh bahas sendiri. kira-kira Nabi Nuga, kira-kira waktu Yesus lahir, kira-kira ada nggak bangsa lain di luar Israel? Enggak, saya nggak mau lari. Enggak. Ini kita bicara orang yang percaya. Ini bicara orang yang percaya. Karena gini. Saya tidak mau membahas yang lain. Karena gini, kalau kita menunggalkan atau memhak-petokan atau mempetokan Yesuslah satu-satunya, maka Tuhan itu tidak adil. Kenapa Yesus diutus ke bangsa Israel? Pada saat itu ada bangsa lain. Nggak adil dong. Bagaimana orang bangsa lain di luar Israel percaya kepada Yesus? Yesus saja nggak pernah datang ke bangsa mereka. Tolong, saya tidak mau lari dari tema. Nah, saya mengikuti pembicaraan Nabi Luga tadi begitu. Jadi jangan menunggalkan seolah-olah Yesus adalah satu-satunya. Kalau memang begitu berarti Tuhan itu nggak adil dong.